Halo teman Sobi, kembali lagi pada kesempatan ini kita akan membahas satu buah raket legendaris dari brand Yonex yaitu Voltric Jet Force 2. Namun sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai pertimbangan dalam memberi raket. Yang pertama, raket itu tidak harus baru. Yang kedua, raket itu tidak harus mahal. Yang ketiga, kita perlu bijak dalam pembelian raket berdasarkan review yang kita tonton di YouTube. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Raket itu tidak harus baru. Nah, contohnya saya beri gambaran. Ini raket Voltric Jet Force 2. Di pasaran kalau yang SP itu sekarang harganya melonjak naik. Tahun lalu itu masih 1,9 ya, 1,9. Sekarang langka dan dijual ada pun stoknya dijual 2,1. Nah, tapi punya saya ini yang TW Code, ini yang lebih mahal lagi. Sekarang tidak ada lagi barunya. Adanya yang SP. Nah, kita perlu pertimbangkan. Nah, kita tidak harus membeli raket yang baru. Karena secondnya ini di pasaran itu kita bisa dapat itu di sekitaran harga 1,5, 1,6. Ada yang di bawahnya lagi. Tuh, jadi tidak harus baru. Kenapa kita harus membeli yang baru? Kalau yang second pun yang mulus rasanya juga sama. Belum kita beli sebenarnya. Nah, kita perlu bijak pertimbangkan itu. Jika menginginkan satu buah raket yang kita idam-idamkan, kita tidak harus beli baru. Cari dulu secondnya. Kalau tidak ada secondnya, baru yang baru. Rasanya sama. Banyak kok yang di luaran itu raket-raket yang second masih mulus seperti baru. Tuh. Yang kedua, yaitu raket tidak harus mahal. Raket tidak harus mahal karena yang murah juga sama enaknya. Banyak sekarang raket yang murah, enak. Ada dari brand Philips, Hikwa, Powermax, Yonex pun ada yang murah, Lining. Banyak yang versi-versi murahnya kan. Jadi tidak harus yang mahal. Apalagi kita kebanyakan badminton lovers itu bukan digunakan untuk pertandingan yang besar, pertandingan internasional nasional. Tidak, kita biasa bermain pada umumnya itu bermain untuk refreshing, bermain untuk silaturahmi. Jadi raket tidak perlu mahal. Karena kalau tujuan permainannya seperti itu, raket itu tidak berdampak signifikan ke permainan kita. Barangkali hanya 5% dari total permainan kita. Apalagi kita bermain hanya untuk ajang silaturahmi, ajang untuk refreshing gitu, ajang senang-senang. Yang pengaruh sekali itu skill kita yang sangat berpengaruh ya. Banyak saya saksikan di luar sana teman-teman saya raketnya biasa, murah, 200.000, 300.000. Tapi permainannya hebat sekali. Nah, gitu. Jadi raket itu tidak harus mahal. Kemudian dalam memutuskan membeli raket berdasarkan reviewer YouTube, itu kita perlu perhatikan bahwasanya raket itu juga bersifat subjektif. Subjektif. Bagi reviewer enak, bagi kita belum tentu enak. Caranya menemukannya, kita perlu melihat spesifikasi dasar raket tersebut. Kemudian kita dengarkan perkataan reviewer, ini raket feel penggunaannya seperti apa. Kemudian cocoknya untuk pemain yang seperti apa. Kita
jangan terpengaruh kalau ada reviewer bilang 5 raket terbaik. 5 raket terbaik untuk smash. 10 raket terbaik all around. 10 raket terbaik 2022 dan sebagainya. Itu terbaik itu yang mereka buat list terbaik itu hanya raket-raket yang mereka miliki, yang pernah mereka miliki gitu. Bukan berdasarkan semua jenis raket pada brand tertentu. Itu. Jadi kita hanya perlu mendengarkan dari reviewer itu pertama, spesifikasi dasar raket tersebut. Kedua, feeling pemakaiannya. Meskipun ini masih bisa bersifat subjektif. Feeling pemakaiannya. Dan ketiga, raket ini cocok untuk tipikal pemain yang seperti apa. Itu yang perlu kita dengarkan. Karena raket yang terbaik atau dan sebagainya itu tidak ada. Semua raket itu terbaik pada tangan yang tepat gitu. Pada tangan yang cocok. Gitu. Jadi dari reviewer raket kita hanya perlu mendengarkan 3 tersebut. Tidak perlu kita dengarkan 5 terbaik, 10 terbaik dari brand ini. Enggak seperti itu. Karena mereka hanya bikin list terbaik itu berdasarkan raket yang mereka punya. Yang pernah mereka punya. Itu bukan berdasarkan semua jenis raket pada brand tertentu. Ketika mereka bikin 10 terbaik dari brand ini, enggak. Gitu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini kita harus bijak dalam menentukan raket. Oke. Terakhir, feel pemakaian menggunakan Voltric Jet Force 2 ini saya punya yang 3U ya. Yang 3U. Jadi feel pemakaiannya yang saya rasakan ini raket ini kaku sekali. Powernya luar biasa, enak sekali. Saya sering dapat poin melalui smash ya, mematikan lawan melalui smash. Tapi kekurangannya raket ini tidak untuk pemula. Kemudian ini ketika diajak bermain cepat, adu drive, ini agak kedodoran ya. Tidak cocok kalau misalnya double itu untuk di depan kurang cocok. Agak kedodoran. Untuk bermain cepat, tempo yang cepat ini agak kedodoran untuk double. Untuk single enak. Sangat enak. Untuk power enak. Kontrol enak. Lob itu enak. Cuman kalau temponya cepat ini agak berat ini. Ya, tidak tahu yang 4U ya. Saya yang 3U ini karena penasaran sekali yang 3U. Itu sih feeling pemakaiannya. Dan untuk tipikal pemain yang bermain power ya, tipikal pemain belakang dan bukan untuk pemula. Tidak harus beli yang baru karena yang second pun banyak ini murah-murah. Dan kalau penonton di sini ada yang berminat ini, beli ini. Kalau harganya cocok, bisa saya lepas nih. Ini TW Code ini lebih mahal. Nah, jadi pertama tadi tidak harus yang baru, tidak harus yang mahal. Kita harus bijak. Kalau uangnya ada, bolehlah. Kalau uangnya terbatas, kita perlu bijak. Gitu. Karena semua raket sama aja, rasanya sama aja. Kalau kita permainannya bukan untuk turnamen, sebenarnya tidak berpengaruh signifikan gitu kan. Hanya menang gengsi, kadang psikologi otak nih berpengaruh ya, placebo effect ya, placebo istilahnya itu, placebo effect, dimana kalau raketnya mahal, kalau raketnya baru itu lebih enak dipakai. Enggak, itu sebenarnya hanya pengaruh psikologi saja. Kalau tidak percaya, buktikan saja kalau raketnya blind test gitu ya. Pasti rasanya sama. Oke,
Sekian video, semoga menjadi renungan kita semua. Kita harus bijak dalam pembelian raket, apalagi di masa sulit seperti sekarang, di masa krisis seperti sekarang, kita harus bijak. Oke, salam sportivitas, tetap sehat selalu. Jumpa lagi di video selanjutnya.